Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Kita bertemu kembali di semester baru gitu ya. Bertemu lagi di semester baru dengan mata kuliah machine learning gitu ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan mata kuliah ini saya ampu bernama Nurgani Alfianto Ramadan gitu ya. Teman-teman bisa panggil saya Pak Gani seperti itu. Nah, mata kuliah machine learning ini itu apa gitu ya, teman-teman. Nah, mata kuliah machine learning ini itu diharapkan gitu ya, teman-teman melatih untuk memahami ide-ide dasar, intuisi, konsep, algoritma, dan teknik untuk membuat komputer menjadi lebih cerdas melalui proses pembelajaran dari himpunan data. Materi yang disampaikan nanti gitu ya, meliputi apa saja. Yang pertama ada unsupervised learning, ada supervised learning, dan ada ensemble learning, teman-teman. Di mata kuliah ini ada dua sub-CLO yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah teman-teman harus mampu menjelaskan, menganalisis, dan mendesain tiga teknik pembelajaran mesin. Tadi unsupervised learning, supervised, dan ensemble. Dan sub-CLO yang kedua itu teman-teman diharapkan mampu mengimplementasikan tiga teknik pembelajaran mesin, unsupervised, supervised, dan ensemble. Nah, jadi teman-teman tidak hanya mampu untuk menganalisis, tapi juga harus mampu mengimplementasikan dalam bentuk prakteknya, kodenya, seperti itu. Nah, ini materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ini saya ambil dari RPS, nanti akan saya tampilkan juga RPS singkatnya, gitu ya. Minggu pertama hari ini nanti teman-teman akan belajar pengantar machine learning gitu ya. Lalu yang minggu ke depan gitu ya, teman-teman akan belajar validasi model dan performansi. Minggu ketiga ada naive Bayes untuk atribut discrete. Minggu keempat ada naive Bayes untuk atribut continue. Minggu kelima ada decision tree. Minggu keenam ada ensemble, bagging dan boosting. Minggu ketujuh ada review materi dari minggu 1 sampai 6, persiapan untuk quiz minggu 8. Dan minggu 9 ada single perceptron, minggu 10 ada MLP dia. 11 dan 12 ada deep learning, ada autoencoder dan CNN. 13 dan 14 itu kita belajar mengenai unsupervised learning, K-means dan hierarchical. Minggu 15 kita review materi dia, 8 materi minggu 8, 9 sampai 14. Dan ke-16 teman-teman akan presentasi tugas besar berkelompok seperti itu. Nah, ini prasyarat teman-teman untuk mengikuti mata kuliah ini saya rasa semuanya sudah terpenuhi gitu ya. Teman-teman harus sudah lulus mata kuliah dasar algoritma dan pemrograman di semester 1 ya, semester 1 dan 2, lulus mata kuliah DAA, mata kuliah ruang vektor, mata kuliah probabilitas dan statistik, dan mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, ini adalah komponen penilaiannya gitu ya. Tugas besar 45%, aktivitas partisipatif, Google Colab 10%, ujian tulis 35%, dan kuis 10%. Nah, ini teman-teman diharapkan mampu mengatur strategi gitu ya, apabila teman-teman ingin mendapatkan nilai yang tinggi atau A gitu ya. Nah, ini beberapa tugas yang nanti teman-teman akan temui gitu ya. Yang pertama mencakup unsupervised, supervised, dan ensemble dengan satu kasus dataset. Unsupervised kita melakukan clustering dengan K-means. Supervised kita melakukan regresi atau klasifikasi metode bebas, boleh library gitu ya. Tugas dikerjakan berkelompok, setiap kelompok 3 orang gitu ya. Dan ini pembagian rubrikasi nilai tadi dijabarkan secara lebih rinci, masuknya kemana, aktivitas partisipatif tugas 1 10%, ya. Kognitif ujian 35, kuisnya 10, hasil proyek tugas 45. Sehingga total di sini 100.
Nilai hasil asesmen kuis dilaksanakan melalui LMS. Nanti teman-teman diharapkan mulai sekarang ngecek gitu ya. Sudah masukkah mata kuliah ini di LMS teman-teman semua? Apabila belum, segera menghubungi ke saya gitu ya. Ujian subcelo akan diadakan secara tertulis. Nanti berkas nilainya juga akan saya bagi kasih tahu gitu ya. Nilai tugas juga sama demikian melalui LMS. Nah, untuk prosedur banding atau remedial, gitu ya, apabila remedial hanya akan saya berikan untuk nilai yang kurang dari 50,01 gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nilainya sudah 55, ya mohon maaf tidak saya beri remedial. Dan remedial nilainya maksimum adalah 52 seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada protes nanti di akhir, Pak, kenapa saya udah ikut remedial tetapi nilai saya 52? Ya karena sudah saya sampaikan di awal kesepakatan adalah maksimum 52 untuk remedial. Nah, aturan plagiat juga sama, tidak boleh mencontek atau membagi jawaban gitu ya. Dan kalau ketahuan akan saya beri langsung nilai 0 untuk mata kuliah ini atau E gitu ya. Nah, ini indeks nilai akhir standar sesuai ketentuan dari universitas. Apabila ingin nilai A, yaitu 85,01 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini. Apabila teman-teman ingin membeli bukunya atau mendownload sebuah artikelnya, silahkan dari referensi berikut. Nah, itu untuk pengantar. Jadi, selanjutnya adalah saya akan tampilkan RPS-nya secara singkat terlebih dahulu. Ya. Nah ini, RPS-nya untuk mata kuliah ini itu ada tim teaching-nya ada 3 dosen teman-teman. Dan sebagai koordinator dosennya adalah Bapak Jondri gitu ya. Nah ini ambang batas kelulusan dari teman-teman diharapkan dari total 45 orang diharapkan lulus sebanyak 85% itu lulus berarti yang mengulang hanya sedikit dan saya harapkan juga tidak ada yang mengulang gitu ya. Nah ini sama tadi ya. Ini materi minggu 1, nanti teman-teman hari ini akan belajar pengantar machine learning dengan apa namanya metode belajarnya kuliah offline di tatap muka. Nanti juga kita ada perkuliahan secara daring minggu depan, lalu minggu keempat selang-seling gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah ini RPS juga akan saya taruh di LMS, jadi teman-teman bisa download dan teman-teman bisa baca ulang seperti itu. Hmm. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan slide materi hari ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, berikut adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengantar terkait machine learning, teman-teman. Machine learning ada 2 kata di sini, teman-teman bisa lihat gitu ya. Mesin dan learning. Mesin itu apa? Ya, mesin itu identik dengan komputer gitu ya, atau program komputer seperti itu. Sedangkan kalau learning berarti itu belajar gitu ya. Kita belajar untuk apa? Untuk meningkatkan performansi gitu ya. Jadi belajar untuk meningkatkan performansi berdasarkan apa? Dengan berdasarkan tugas yang telah diberikan atau berdasarkan experience, pengalaman ataupun contoh seperti itu. Nah, sehingga kalau diartikan, machine learning itu adalah program komputer yang bertujuan untuk optimisasi sebuah performansi menggunakan contoh data atau experience di masa lampau. Jadi, secara singkatnya adalah machine learning itu program komputer yang dia
diberikan data, lalu dia akan belajar dari data itu, menghasilkan sebuah output, entah itu klasifikasi ataupun prediksi, seperti itu, teman-teman. Nah, berikut adalah tradisional programming paradigma terkait machine learning, teman-teman. Yang atas ini adalah paradigma sebelum ada machine learning. Jadi input dari seorang programmer, orang gitu ya. Lalu orang itu membuat sebuah program, program itu dimasukkan ke dalam komputer dan hasilnya adalah outputnya. Nah, sejak ada machine learning, apa perbedaannya? Machine learning adalah ada input berupa data dan juga inputnya bisa berupa output itu sendiri. Jadi machine learning bisa belajar dari output seseorang atau output data, diolah lagi, menghasilkan sebuah program seperti itu. Nah, klasifikasi metode machine learning berdasarkan dampak yang diharapkan gitu ya. Ada discrete atau continue, ada offline atau online gitu ya. Langsung saja kita lihat berdasarkan dampak yang diharapkan. Ini adalah supervised learning, artinya dia membangkitkan fungsi yang memetakan input ke output. Ada contohnya, ada klasifikasi, ada regresi. Misalkan teman-teman ingin klasifikasi warna, klasifikasi gender, klasifikasi penyakit gitu ya, itu masuknya ke ranah supervised learning. Atau regresi, contohnya adalah misalkan teman-teman ingin memprediksi harga rumah, memprediksi curah hujan, dan seterusnya. Itu masuknya ke regresi. Yang kedua adalah unsupervised learning, yaitu memodelkan input secara otomatis tanpa panduan. Jadi tidak ada labelnya. Perbedaannya dengan supervised learning itu ada label, kalau unsupervised learning dia tidak ada label. Apa itu label? Label adalah kalau di dalam data, itu teman-teman bisa temui adalah yang kelasnya 1 atau 0. Kelasnya positif atau negatif. Itu adalah label, seperti itu teman-teman. Ada juga semi supervised, itu ya adalah kombinasi supervised dan unsupervised. Ada reinforcement, dia mempelajari suatu kebijakan, bagaimana melakukan aksi berdasarkan hasil pengamatan terhadap lingkungan. Nah, berikut adalah ilustrasi metode learning-nya. Contohnya supervised learning, dia akan belajar berdasarkan data dan dia dioutputkan, outputnya adalah seperti berikut ini, seperti bentuk lingkaran. Kalau supervised learning dia ada garis, yang mana dia ada klasifikasi antara kelas yang 0 dan 1 dan seterusnya. Kalau unsupervised dia cenderung bebas, tidak ada garisnya karena dia tidak ada labelnya tadi. Kalau reinforcement learning dia ada reward, ada action, dan ada internal state-nya. Nah, ini contoh untuk supervised learning gitu ya. Misalkan terkait credit scoring gitu ya. Perbedaan antara low risk dan high risk gitu ya, terhadap customer gitu ya, dari pendapatan ataupun tabungan. Contohnya misalkan jika pendapatan lebih besar dan tabungannya lebih besar dan seterusnya, maka dia termasuk kategori low risk. Jadi ada labelnya low atau high. Di sini ada supervised learning yang regresi. Nah, regresi tadi, misalkan teman-teman ingin prediksi harga mobil gitu ya, dia hanya butuh dua atribut saja kalau regresi. X-nya adalah atribut mobil itu misalkan tahunnya atau tipenya dan seterusnya. Y-nya adalah price-nya. Jadi labelnya adalah Y ini kalau regresi, bukan 1 atau 0, tapi price ini. Lalu dia divisualisasikan, dia bentuknya bisa berupa garis gitu ya, dengan Y sama dengan WX plus W0. Unsupervised learning, di sini learning apakah normal yang terjadi, tidak ada output, contohnya clustering, grouping, similar, dan seterusnya gitu ya. Ada contoh penerapannya, customer segmentasi dalam CRM gitu ya, bioinformatik untuk learning motif, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah discrete atau continue gitu ya. Algoritma pelajaran discrete itu ya artinya apa? Artinya dia menerima input discrete dan menghasilkan model yang mengeluarkan output discrete juga. Misalnya decision tree learning. Yang kedua algoritma pembelajaran continue gitu ya.
Dia menerima input yang continue dan menghasilkan model yang mengeluarkan output discrete maupun continue. Misalkan ANN ataupun SVM. Offline atau online gitu ya. Offline learning atau based learning menggunakan sebagian atau semua data yang tersedia untuk proses pembelajaran atau sering disebut pembangunan model. Begitu model telah dibangun gitu ya, kita dapat melakukan prediksi pada data-data di masa depan. Nah, model ini biasanya memberikan performansi yang bagus untuk data-data awal dan performansinya akan terus menurun seiring waktu untuk data-data yang akan datang. Jadi dia tidak bisa prediksi multi tahun kalau yang offline learning ini. Kalau yang online learning ini adalah memperbarui model secara kontinu menggunakan sebuah data sampel. Kita tidak melakukan pembelajaran ulang atau retraining seperti pada offline learning, tetapi memperbarui model berdasarkan observasi baru secara terus-menerus. Nah, ini adalah taksonomi dari machine learning ini, teman-teman. Jadi, secara singkat, taksonominya adalah sebagai berikut. Atasnya adalah machine learning, dibagi menjadi dua, ada supervised, ada unsupervised. Di supervised ada linear dan non-linear. Di linear ada model linear regresi, logistik regresi, ada perceptron. Di non-linear dibagi lagi ada single dan ada combine gitu ya. Di combine itu adalah ensemble, ada bagging dan ada boosting. Ada random forest juga. Di single dibagi lagi ada easy to interpret, mudah diinterpretasikan, dan ada yang susah diimplementasikan. Contohnya adalah yang susah adalah MLP ataupun SVM. Kalau yang mudah adalah contohnya decision tree ataupun pembelajaran rules gitu ya. Nah, ini contoh penerapan machine learning gitu ya untuk bidang ICT gitu ya. Misalkan prediksi churn, prediksi berpindahnya pelanggan dari suatu operator telekomunikasi ke operator lain berdasarkan data histori. Nah, itu juga bisa dilakukan prediksi, teman-teman. Dilihat kenapa ya kok pindah dan seterusnya. Atau yang kedua bisa digunakan untuk deteksi hoax gitu ya. Memilah berita di internet sebagai hoax atau bukan juga bisa. Yang ketiga adalah spam filtering terkait email. Biasanya kan kalau di email kita itu banyak email masuk tak dikenal. Nah, itu bisa kita spam filtering. Apakah email ini spam atau tidak? Nah, itu bisa kita gunakan machine learning. Atau contoh lain untuk fraud detection, misalkan di internet, dan ada finansial dan seterusnya. Nah, yang sekarang yang lagi naik daun juga adalah terkait sistem rekomendasi. Jadi kita akan diberikan rekomendasi, misalkan hotel mana gitu ya, yang terbaik di wilayah Bandung. Atau pesawat penerbangan pesawat apa yang dia tidak banyak delay-nya. Nah, itu contoh-contoh penerapan seperti itu. Contoh lain, machine learning untuk computer vision, nah ini adalah lebih jauh gitu ya. Misalkan autonomous car, mobil otomatis, driverless car, jadi mobilnya tidak ada drivernya, self driving dan seterusnya. Jadi kan mobil-mobil zaman sekarang kan sudah mulai mengarah ke sana gitu ya, teman-teman. Jadi mobil-mobil sekarang meskipun kita ada di balik kemudi, tapi bisa kita apa namanya cruise control gitu ya, bisa kita cruise control. Misalkan kecepatan berapa, dia akan ya di kecepatan itu. Kalau misalkan kita ingin tambah kecepatan itu ya bisa kita tambah kecepatan tersebut. Nah, ini contoh tank gitu ya. Tank ada kameranya, dan di mana kameranya bisa mendeteksi objek di depannya, lalu masuk ke program di dalam tank ini. Di dalam tank ini ada manusianya, dioperatorkan, bisa juga nanti manusia ini yang operasikan ada di luar, itu juga bisa seperti itu. Nah, ini adalah self driving car contohnya. Ada jadi dia di mobil itu dipasangin sensor gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat ini mirip seperti mobil Google Maps gitu ya. Nah, memang dia seperti itu gitu ya. Nah, jadi dia bisa mendeteksi, oh, kalau depannya ada suhu panas, berarti dia adalah manusia gitu ya. Jadi jangan ditabrak seperti itu. Kalau di depannya dia tidak ada suhu panas, berarti dia benda mati. Yang jangan juga ditabrak, harus kita hindari dan seterusnya. Nah, ini masih learning untuk computer vision ya, masih ya. Misalkan pengenalan wajah manusia gitu ya, verifikasi sidik jari,
atau untuk mengenali tulisan tangan dan seterusnya, membaca gerak bibir seseorang gitu ya, sehingga dapat diketahui apa yang sedang diucapkan. Nah, itu juga bisa kita menggunakan model-model yang ada di machine learning seperti itu. Nah, machine learning juga bisa kita gunakan untuk NLP, Natural Language Processing. Ya, seperti ChatGPT yang teman-teman ketahui gitu ya. Nah, itu ChatGPT itu kan dia basicnya adalah NLP. Sehingga di dalam ChatGPT itu ada model machine learning-nya, teman-teman. Jangan salah gitu ya. Kalau teman-teman beranggapan ChatGPT itu tidak ada model machine learning-nya, nah itu teman-teman berarti belum belajar gitu ya. Belum belajar machine learning. Kalau sudah belajar pasti tahu seperti itu. Contohnya adalah peringkasan teks secara otomatis. Jadi kalau kita punya dokumen, kita terapkan model NLP, kita ingin ringkas nih dokumen ini, maka dia akan munculkan ringkasan-ringkasan itu. Atau untuk informasi mengekstrak sebuah informasi dari suatu teks yang panjang itu bisa, menyimpan dan seterusnya. Misalkan text to speech, mengubah teks menjadi suara gitu ya, sehingga komputer bisa membaca pesan dan sebagainya seperti itu. Nah, sama juga ya, automatic speech recognition mengenali ucapan manusia gitu ya, sehingga komputer bisa menuliskan teks yang didiktekan manusia kepadanya seperti itu. Atau machine learning untuk bioinformatics gitu ya. Misalkan diagnosis berbagai macam penyakit gitu ya, prediksi penyakit, klasifikasi penyakit seseorang itu juga bisa. Untuk robotik juga bisa, misalkan robot-robot membantu operasi dokter, robot pelayan di rumah makan, itu juga bisa kita terapkan robot itu menggunakan chip, yang di dalam chipnya itu adalah ada model machine learning-nya. Ada humanoid juga, robot yang mirip manusia gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tugas mandiri gitu ya, tugas mandiri pertama itu ya. Silakan teman-teman mencari minimal 10 contoh penerapan machine learning di dunia nyata, bebas dari kasusnya mau bidang kesehatan, ekonomi, ataupun politik gitu ya. Tugas dikumpulkan via LMS dalam format PDF dengan deadline adalah 4 hari setelah perkuliahan hari ini dilaksanakan seperti itu. Nah, baik. Terima kasih teman-teman. Eh, Hari ini adalah materi terkait pengantar mesin learning yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, nanti teman-teman bisa konsultasikan via WhatsApp group. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.